Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam perjalanannya ke Yerusalem diikuti oleh banyak orang. Mereka kagum akan Tuhan Yesus karena Tuhan membuat banyak mukjizat, menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan mengajar sebagai guru atau nabi dengan kuasa yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Dia punya kuasa ilahi di dalam mengajar, juga mengusir setan. Maka banyak orang mengikutinya, ramai kiranya. Dan pada saat itu Tuhan memandang mereka. Apakah mereka banyak orang itu sungguh ingin menjadi muridnya, mengikutinya? Maka dia seperti membuat saringan atau syarat untuk masuk sekolah Yesus. Tes masuk menjadi murid Yesus. Tadi kita dengar pertanyaan Tuhan, jika seorang mau menjadi muridku harus membenci bapaknya, ibunya,
saudara-saudaranya, istrinya. Membenci di sini bukan dalam arti yang kita sering katakan ya, aku benci kamu, memusuhi kamu, bukan. Membenci itu ya kata-kata yang padang pasir, budaya padang gurun, orang-orang Palestina kata-katanya ya kasar. Seperti kita, orang yang jauh dari keraton, orang yang jauh dari ratu, kata-katanya kasar. Dan seperti orang Surabaya ya, kata-katanya kalau misalnya Anda ke mana, ke Solo atau ke Jogja kan lain. Jadi membenci ini kata-kata padang pasir, artinya kasar, keras. Tetapi bukan berarti aku memusuhi keluargaku, bapak ibuku, istriku, suamiku, anak-anakku, bukan berarti begitu. Tuhan ingin untuk menjadi muridnya, kita tidak mudah juga. Lebih mengasihi Allahku. Kasihku lebih besar kepada Tuhanku daripada kepada bapak ibuku, pada istriku, suamiku, anak-anakku. Mengapa kita diminta oleh Tuhan mengasihi Tuhanku yang lebih besar? Ya, karena itu perintah Allah. Hormatilah, cintailah Tuhan Allahmu. Karena Allah itu sumber hidup kita, asal hidup kita, dan tujuan hidup kita. Kita tahu orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, ya perlu kita cintai. Tetapi kan tidak abadi. Nanti istriku, suamiku, anak-anakku, kita tidak tahu. Dipanggil Tuhan. Seperti dalam kitab kebijaksanaan tadi. Semua itu tidak abadi, semua itu fana, maya, sementara. Tubuhku itu bagaikan tanah liat yang membuat jiwaku yang abadi itu yang membuat repot, berbeban berat. Tubuhku itu halangan yang membuat jiwaku untuk hidup baik, suci itu sangat repot. Untuk itu kita ingat sabda Tuhan, penggalah tanganmu, cungkillah matamu. Itu sabda Tuhan ya, sabda Tuhan kata-kata padang pasir ya, yang kasar ya. Karena Tuhan menginginkan jiwa yang abadi yang tidak mati. Untuk masuk ke surga. Maka kalau tubuhku menghalangi ya suruh penggal, cungkil, potong. Maka kita supaya menyadari dan disegarkan oleh sabda Tuhan, supaya kita menjadi murid Yesus itu sungguh komitmen. Aku mencintai Tuhan Allahku. Dan biasanya ajaran Tuhan dikembangkan, kalau aku mencintai Tuhan Allahku, tentu aku mencintai sesamaku yang paling dekat ya, istriku, suamiku, anak-anakku, gerejaku, masyarakatku. Tuhan menantang kita demikian. Maka kalau tadi disebut orang mau membangun menara harus duduk diam dulu. Kita kalau melangkah dalam kehidupan ini dan membuat keputusan, silahkan duduk diam dulu. Dan merenungkan
merefleksikan hidup kita. Tujuan uripku kemana? Tuhan punya kehendak apa? Kalau tujuan hidupku ya di surga dan hidup bahagia di dunia ini, maka dengan itu pertanyaan Tuhan, saringan Tuhan untuk menjadi murid Yesus, aku harus mencintai Tuhan Allahku di gereja Katolik. Bagi anak muda, maaf, misalnya ada orang yang jatuh cinta kepadamu. Orang itu ganteng, cantik, bodinya. Coba disaring, seandainya dia berbeda agama. Aku merenungkan, apakah aku mau melangsungkan pertemuan, menjadi pacaran, menjadi pacarku, dan nanti berkeluarga dengan dia yang tidak seiman denganku. Maka disaring. Kalau aku mau, berarti aku tidak nikah di gereja. Aku meninggalkan Tuhan. Maka apakah aku mencintai Tuhanku atau mencintai pacarku yang bodinya bagus itu? Kalau kita orang dangkal dilambang oleh Tuhan Yesus, muridnya ribuan di belakang itu. Apa kita menjadi murid Yesus yang ribuan itu hanya mendekati Yesus? Seperti banyak orang kagum kepada Tuhan Yesus itu. Semua orang, Nabi Isa itu nabi yang hebat, melebihi nabi-nabi lain. Tetapi dia hanya kagum seperti banyak orang mengikuti Yesus. Tetapi tidak mau menjadi muridnya yang untuk masuk ke Yerusalem. Masuk ke Yerusalem, Yesus sebagai nabi tahu di sana aku nanti pasti dibunuh, aku di sana nanti pasti disiksa. Dia tahu menubuatkan dirinya. Tapi itu kehendak Allah Bapakku ke sana. Maka dia tetap ke sana. Kalau apakah aku mencintai Tuhanku atau orang yang tertarik padaku ini meskipun badannya cakep, ganteng, cantik. Ya kalau Anda kualitasnya seperti orang banyak ombyokan itu, aku memilih pacarku ini yang akan mencintaiku. Hanya melihat luarnya saja. Tetapi kalau aku duduk diam seperti tadi orang mau membangun menara, aku tetap mencintai Tuhan Allahku, maka aku tinggalkan. Nanti Tuhan akan memberikan apa yang kubutuhkan. Tuhan tidak mau murid-muridnya, anak-anaknya sengsara. Maka bagi para putri, para pria yang masih jomblo, setiap mau tidur berdoa supaya Tuhan mengirim jodoh yang seiman. Kalau tidak, ya diajak, aku akan mencintai Tuhan Allahmu, kamu, supaya percaya kepada Tuhanku. Lalu juga bagi para umat yang terkasih, kalau mempunyai pilihan di dalam pekerjaan, mau naik jabatan, entah pegawai negeri atau swasta, banyak di Indonesia itu karena agama menghalangi sehingga tidak pernah naik pangkat, tidak pernah naik tingkat karena agamanya. Banyak orang Katolik yang kualitasnya seperti orang rame yang kagum pada Yesus, kemana-mana mengikuti, ingin melihat mujizat Yesus, ingin melihat Yesus yang mengajar hebat, penuh kuasa. Tapi di sini duduk, apakah aku akan mencintai jabatanku, tingkatanku, aku mau naik pangkat, asalkan aku meninggalkan Tuhanku? Atau aku seperti sabda Tuhan, aku mencintai Tuhan Allahku. Tuhan Allahku nomor satu, rankingnya nomor satu.
Dan meskipun tidak naik pangkat, meskipun gajiku begitu-begitu terus, tetapi aku bahagia. Itulah salib. Salib itu banyak orang Katolik yang mengatakan, Romo, saya punya salib, bebannya berat. Karena tindakannya salah, karena berdosa. Itu bukan salib. Aku mencuri ayam, tertangkap, dipukuli, aduh salibku berat sekali sampai. Bukan, itu bukan salib. Tetapi salib kalau aku berbuat baik, aku setia kepada Tuhan, hidupku menderita, itu salib. Kalau aku berbuat jujur, terus ajur, itu salib. Aku hidup benar, tetapi kemudian hidupku selalu gagal, dianggap dunia gagal, itu salib. Tuhan Yesus ke Yerusalem, ini perjalanan Yerusalem, dia hidupnya tidak di sana tidak salah, tapi di sana dia ditangkap, dibunuh, itu salib. Sebagai murid Tuhan Yesus, banyak kita berkorban dan itulah salib. Gak usah jauh-jauh sekarang peristiwa politik di negeri kita ini. Orang baik-baik, orang jujur ditangkap, dianggap koruptor. Yang kemarin itu siapa, Nadiem Karim, itu istrinya orang Katolik, Menteri Pendidikan. Itu anak dari keluarga yang hebat sejak dulu, dan sebetulnya kalau gak jadi menteri dia, tapi ya nggak tahu bisa masuk jadi menteri, malah terjebak di situ, tertangkap. Sebelumnya ya Tom Lembong, Hasto Kristianto, itu salib. Aku melaksanakan atasanku, perintah atasanku, sekarang aku ditangkap, bahkan digorgol, dilihat banyak orang, dibuat malu, persis seperti Yesus. Jangan salib aku mencuri di toko, aku para koruptor itu malah ditangkap senyum-senyum. Romo, saya dapat salib berat sekali. Itu bukan salib, itu karena kamu jahat, kamu berdosa. Semoga Bapak Ibu bisa memahami salib itu. Anda menjadi orang Katolik tentu menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Ingin mencoba jujur, ingin mencoba berbuat benar, ingin berkata benar, ingin bertanggung jawab, tetapi kadangkala aku malah menderita. Dan salib-salib, misalnya saya sebagai Romo, hidup sendiri, merasa kesepian, itu salibku. Bukan karena aku mengikuti Yesus demikian. Kalau kita sadari hidup kita akan bahagia, Tuhan tidak pernah meninggalkan langkah-langkah hidup kita. Apa itu I'm not alone, saya tidak pernah sendiri. Maka kita diminta selain komitmen menjadi murid Yesus sampai akhir hayat, sampai dipanggil Tuhan, kita juga mari dalam hidup sehari-hari duduk seperti orang yang mau membangun menara, duduk dahulu. Kita gemuruh dalam hidup ini dari pagi sampai malam, gelisah, kegiatan kemana-mana. Coba tanya, arti hidupku itu untuk apa? Aku habis sibuk kesana kemari. Maka kita duduk tenang, apalagi kalau kita menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup ini. Dan patokan pertama, pertanyaan, apakah engkau mencintai Tuhan Allahmu seumur hidupmu? Tadi Tuhan mengatakan demikian. Itu yang saya harap kita menjadi komitmen kita seumur hidup. Lalu Tuhan juga ingin supaya kita selain komitmen, kita punya
kehendak yang radikal, yang kuat. Menjaga jarak pada barang-barang dunia ini diingatkan oleh Tuhan. Setiap orang di antara kamu yang mengikuti banyak orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kita kalau duduk tenang, tujuan hidupku tadi Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Kita di dalam hidup sering tujuan hidupku apa? Barang-barang, tadi disebut segala milik barang-barang. Barang-barang, ya harta kekayaan, maaf juga pangkat, jabatan, kadangkala aku anggap itu tujuan hidupku. Hobi, apa saja. Coba Anda lihat, hari ini aku menghabiskan waktu yang banyak untuk apa? Mungkin sekarang kita terlalu lekat pada medsos, mungkin ya. Coba Anda dari pagi sampai mau malam, berapa jam aku mendeliki medsos terus itu. Atau bawa handphone. Sehingga kita lekat di situ. Nah, itu harus kita atur, kita rubah supaya kita senantiasa layak menjadi murid Tuhan Yesus. Maka ya utamakanlah, semua di dunia ini tidak abadi, maka kita harus melepaskan itu, menjaga jarak. Tetapi dengan Tuhan aku bersatu. Di luar Tuhan aku jaga jarak. Jaga jarak. Karena mereka kan tidak abadi. Tuhan yang abadi, yang langgeng. Kalau aku bersatu di situ, maka yang langgeng, abadi, mantap, hakikat itu, aku akan bahagia yang mantap, gembira yang mantap, hidup sejahtera, damai yang mantap. Yang lain aku akan senang, gembira, tapi hanya sementara. Aku punya handphone baru, paling-paling 3 hari seminggu senang, setelah itu tidak. Punya mobil baru, sepeda motor baru, senang, setelah itu tidak. Tidak pernah sempurna barang-barang dunia itu. Maka kita diminta oleh Tuhan supaya kita senantiasa bersatu dengan Tuhan. Dan kita kiranya tidak mampu. Tetapi Tuhan selalu memberikan rahmat yang kita butuhkan. Supaya kita di dalam pesiaran ini bisa berjalan ke Yerusalem baru, yaitu surga.